Mau tahu? Nah, ini ada sedikitnya kita mau belajar bersama. Belajar tentang apa? Tentang coba dibaca judulnya apa ini? Apa? Sudah pernah dengar? PHBS itu ada panjangannya. Apa? P itu perilaku. H itu hidup. B bersih. S-nya sehat. Jadi apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hari ini kita mau belajar seputar tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama di mana ini? Di sekolah. Seharusnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu tidak hanya di sekolah, bisa di lingkungan di rumah, lingkungan sekitar rumahmu, dan di mana-mana. Nah, khusus hari ini karena kita konteksnya di sekolah, berarti yang akan kita bahas adalah di sekolah. Nah, coba apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat atau kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar sehat. Kebiasaan seseorang untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya sehat. Nah, PHBS ini bisa berupa macam-macam. Misalnya menjaga pola hidup, pola makan makanan yang bergizi, yang sehat, tidak jajan sembarang. Juga bisa dengan menjaga lingkungan di sekitar kamar mandi. Kamar mandi misalnya kamu setelah dari kamar mandi disiram yang bersih dan banyak lainnya. Nah, yang akan kita fokuskan hari ini adalah sebelumnya, kenapa kok PHBS itu perlu? Perilaku hidup bersih dan sehat itu kenapa kok perlu? Kenapa? Ayo yang keras baca. Agar orang-orang dan lingkungan di sekitar sekolah terlindungi dari berbagai macam penyakit. Salah satunya dengan apa? Dengan mencuci tangan. Nah, ini kok cuci tangan itu supaya apa? Kamu pasti biasa cuci tangan. Tapi sadar cuci tangan pakai air yang bersih apa tidak? Cuci tangan itu cuci tangan pakai air yang bersih. Kalau cuci tangan pakai air yang kotor bagaimana? Bisa tidak? Tidak, sebaiknya seharusnya Mas Lutfi itu menggunakan air yang bersih, air yang mengalir. Kamu buka keran, air mengalir buat cuci tangan. Dan menggunakan apa? Sabun. Ayo, masih banyak pasti yang cuci tangan sekedar cuci tangan kok tidak pakai sabun. Nah, betul sekali. Nah, kapan waktu yang penting untuk cuci tangan? Ayo, kapan? Sebelum dan sesudah makan. Sudah belum? Sebelum dan makan sudah dilakukan yang berarti. Setelah bermain atau berolahraga, sudah belum? Berarti mulai nanti diusahakan habis bermain ini jangan kotor terus berbalan setelah main itu kamu cuci tangan. Yang ketiga, setelah sampean mulai air besar dari kamar mandi kamu cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, setelah buang sampah aman cuci tangan. Yang kelima,
dengan air, bukan dengan ya. Basuh tangan pakai air. Oke, sama buka tangan saya. Nah, basuh. Kemudian tuangan sabun kemana? Telapak tangan. Ya, di apa ya? Sudah ada di tangan. Kamu gosok. Coba yuk bareng-bareng digosok-gosok dua tangannya. Yang selanjutnya digosok punggung tangannya. Punggung tangannya yuk bergantian sampai sela-sela jarinya. Sampai sela-sela jari. Kemudian apa? Gosok sela-sela jari sudah. Gosok ujung. Gosok ibu jari, awas ke jempolnya sampean ke. Coba. Gantian yang satu juga dibersihkan ibu jari, bawa jempolnya dibersihkan. Terus apa itu? Kuku besaran sempat goyang-goyang ya. Dengan cara bagaimana lagi sampai bersih. Yang terakhir dikeringkan. Sudah jelas belum? Nanti supaya lebih jelas nanti dipraktekkan di rumah bisa di sekolah. Setelah kegiatan sebaiknya dibiasakan untuk cuci tangan. Oke, kita lanjut dengan materi berikutnya. Coba dibaca di apanya? Penanggulangan gawat darurat kesehatan di sekolah. Nah, kalian tahu dengan istilah P3K? Tahu nggak istilah P3K? Nah, P3K itu ada kepanjangannya, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, pada korban kecelakaan. Di sini ada memberi pertolongan pertama kepada korban kecelakaan dan kegawat daruratan dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau dokter, puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi kalau misalkan di sekolah ataupun di mana saja di jalan kalian menemukan seorang korban kecelakaan ataupun di sekolah ada yang pingsan, itu bisa penanganan pertama dulu dari teman sekelas ataupun teman lainnya ya. Jalan itu bisa sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, apa itu tujuannya adanya P3K? Coba dibaca. Untuk mencegah segera bertambah parah dan juga menunjang upaya penyembuhan. Nah, kalian pasti sudah pernah lihat kan adanya kotak P3K. Nah, di dalam kotak P3K itu ada beberapa peralatan. Di antaranya ada contohnya ada kain kasa ataupun buat perban ya. Misalnya ada yang luka, nanti bisa di sama kain kasa pakai perban kayak gini. Ada juga apa itu? Sekali pakai. Ada sarung tangan sekali pakai. Jadi kalau misalkan sudah dipakai sarung tangannya, jadi harus ya. Terus lanjut ada lagi betadine. Betadine. Nih, betadine udah sering lihat ya betadine ya. Betadine ada juga alkohol. Misalkan kalian ada yang terkena luka nanti bisa diobati dulu, dibersihkan dulu. Nah, untuk cara pertolongan pertama, yang pertama ada pemeriksaan kesadaran, yang kedua ada periksa pernafasan, yang ketiga periksa tanda-tanda
Yang keempat ada periksa keadaan. Nah, ini kalau misalkan ada orang yang pingsan, kalian harus tahu cara-cara untuk menolongnya. Yang pertama, baringkan. X itu contoh orang ya. Baringkan di tempat dengan udara segar. Yang kedua, jika muka merah, kepala ditinggikan. Jika muka pucat, dibaringkan tanpa bantal. Yang ketiga, yang keempat, maka dikeluarkan. Yang kelima, yang keenam, jangan ditinggalkan seorang diri. Dan yang ketujuh, dibawa ke rumah sakit atau klinik kesehatan. Sudah paham sampai sini? Mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Jadi kalian mengamankan diri. Yang kedua ada amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Saat ada kecelakaan nanti korban itu dipinggirkan dulu. Nanti misal ada kecelakaan di tengah-tengah dan tabrak. Yang ketiga ada tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Yang keempat, usahakan menghubungi ambulans, dokter rumah sakit atau yang berwajib seperti polisi atau keamanan setempat. Yang kelima, tindakan pertolongan terhadap korban dilakukan dengan urutan yang paling tepat. Nah, sampai sini udah paham? Nanti kita bisa praktek untuk praktek P3K, pertolongan penanganan pada korban kecelakaan. Nanti salah satu ada yang pingsan, nanti yang lain bisa praktek menolong. Sosialisasi tentang kesehatan dan juga P3K. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik